Oke, selamat datang kembali saat selamat datang kembali. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan baku. Tapi sebelum kita membahas tentang bilangan baku, coba perhatikan dulu ya. Di sini pertama ada angka 2, selanjutnya 20, 200, 2000, 20.000. Kemudian ada 1 juta, 2 juta, dan 2 miliar. Nah, kebiasaan kita adalah pada saat kita mendapatkan bentuk suatu nilai tempat di mana nilai tempatnya itu dengan nol yang banyak, itu biasanya kita menyebutkannya dalam bentuk satuan. Misalkan di sini ada 1 juta, 2 juta, 2 miliar, ya. Dan kita biasa tidak membacanya seperti contohnya di sini ada 2 juta bisa baca 2000.000. 1 juta dibaca 1000.000. 2 miliar dibaca 2000 juta. Nah, tapi biasa kita menyatakannya itu dalam bentuk satuan. 1 juta, 2 juta, 2 miliar. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Ini bisa kita baca menjadi 1.742.563.258 dan itu panjang ya. Nah, biasa kalau misalnya kita menyebutkan angka-angka seperti ini ya itu tergantung dengan konteks. Nah, ini biar sebagai contoh ada 1.200.000 biasa kita sebutnya 1,2 juta. 3.620.000 biasa kita sebut 3,62 juta. Kemudian 2 miliar 60 juta biasa kita sebut 2,06 miliar. Nah, itu kalau misalkan dalam bentuk pengucapan. Lalu kalau misalkan dalam bentuk ini seperti apa? Nah, ini bisa kita baca menjadi 1,742563.258 miliar. Jika dibandingkan dengan 1.742.563.258, maka pastinya menggunakan 1 koma itu pastinya lebih singkat. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, apakah ada cara penulisannya dalam matematika? Nah, ada. Sama halnya seperti kita mengucap 1,2 juta, 2,06 miliar. Maka untuk cara penulisannya pun juga ada. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cara penulisannya, coba perhatikan dulu. Nah, biasanya untuk penulisannya itu kita menggunakan basis 10, di mana untuk diingatkan kembali 10 pangkat 2 itu sama dengan 100, 10 pangkat 3 itu 1000, 10 pangkat 4 10.000, dan 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, 7, 8, 9, 10. Gampangnya itu adalah tinggal tambahkan nilai nolnya. Nah, lalu gimana kalau misalkan bentuknya ini 3,146 dikali 10. Nah, ini hanya mengingatkan kembali 3,146 dikali 10 itu sama aja kita mengubah tanda komanya itu dikebelakangkan 1 langkah, sehingga nanti kita dapat 31,46. Kalau dikalikan 100 gimana? Nah, sama juga, berarti kita buatnya 2 langkah, maka ntar dapat 314,6. Dan bagaimana dengan yang 1000 ini? 1000 itu berarti kita buatnya nolnya ada 3, maka 3 langkah, maka kita dapat 3146. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke sini, 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 4 10.000 ya. Ini bisa kita buat sambungannya terhadap penulisan secara matematika tadi. Contohnya saja 1,2 juta, 2,06 miliar. Nah, tapi ada cara penulisannya. Bagaimana cara penulisannya? Ikutilah aturan ini. Di mana nilai A ya itu tidak boleh lebih dari 10, tetapi harus lebih dari 1. Jadi bisa dikatakan nilai A itu adalah di antara 1 sampai 10. Ya.
Atau kalau misalnya kita buat hanya dalam bentuk kotak, nilai kotak mulai dari 1 tetapi tidak boleh sampai 10. Sehingga kalau misalnya kita buat ada 5.230.000.000, ini bisa kita tuliskan yang pertama, tadi katanya 5,23 miliar nih ya, maka kita bisa tuliskan 5,23 terlebih dahulu ya, 523. Nah, nilai kotak mulai dari 1 tetapi tidak boleh sampai 10, sehingga kita untuk 52,3 itu tidak bisa karena itu lebih dari 10, maka kita pilihlah yang 5,23. Lalu kalau miliarnya gimana? Nah, miliarnya tinggal kita tuliskan, lihat dari paling belakangnya. Pertama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga 5,23 miliar itu bisa kita tuliskan menjadi 5,23 dikali 10 pangkat 9. Dan ini sesuai dengan ketika kita menyatakan 10 pangkat 9 itu sama aja dengan 1 miliar. Maka kita bisa tuliskan 5,23 dikali 10 pangkat 9 itu sama aja dengan 5,23 dikali 10 pangkat 9. Lalu bagaimana kalau seandainya bentuk seperti ini? 24.510.000. Nah, di sini kalau misalnya dalam bentuk ucapan kita ngomongnya itu adalah 24 bukan 2,4. Lalu bagaimana dengan seperti ini? Nah, agar aturan itu tersebut universal, maka 24 ini kita ganti menjadi bentuk satuan, yaitu 2,451. Sehingga nanti untuk perhitungan nolnya itu adalah cukup sampai di angka 4. Kalau misalnya kita hitung berarti ntar kenanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai angka 4, 10 pangkat 7. Maka di sini untuk 24.510.000 itu sama aja dengan 2,451 kali 10 pangkat 7. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya bentuknya itu adalah ini 0,0000000541. Nah, ini caranya pun juga sama ya. Pertama, kalau misalnya kita gunakan kaidah tadi ya. Kita tuliskan dulu di sini ada 10 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat negatif itu 0,1, 10 pangkat negatif 2 0,01, 10 pangkat negatif 3 0,001. Dan kalau misalnya dari polanya, maka jika bilangannya itu pangkatnya negatif pada basis 10, kita bisa anggap ada beberapa angka di belakang koma tergantung nilai negatif berapa pada pangkatnya. Contohnya tadi 10 pangkat negatif 1, satunya berarti satu angka di belakang koma. 10 pangkat negatif 3, berarti satunya ada di 3 angka di belakang koma. 10 pangkat negatif 6, berarti ada bilangan satuannya itu ada 6 angka di belakang koma. Nah, sehingga untuk 0,00000 sampai 541 pertama dengan kaidahnya sama ya. Kotak ini bisa kita isi menjadi, pertama tulis dulu 54 dan 1. Tetapi dari kaidahnya itu kita angkanya tidak boleh lebih dari 10 ya, dan di sini 541 itu lebih dari 10 ya, maka tidak bisa. Jadi yang bisa kita pakai itu adalah 5,41. Sisanya tinggal kita hitung. Nah, perhitungannya berbeda dengan yang pangkatnya positif. Di sini kalau bilangan desimal kita hitungnya mulai dari belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ya. Sehingga di sini bisa kita hitung bahwa 5,41 dikali 10 pangkat berapa? 10 pangkat apakah 13? Bukan, karena ini di belakang koma nilai nolnya. Jadi ini adalah 10 pangkat negatif 13 ya. Nah, jadi bedakan antara yang pangkat positif dengan yang pangkat negatif.
Jadi cukup sekian untuk itu saja. Selamat mempelajari kembali. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa di sesi berikutnya.